Shalom sahabat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Minggu 8 September 2024 dengan judul Allah Menentang Orang Jongkak. Sebelum kita membaca dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu yang hidup. Tuntun kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 dari terjemahan baru edisi kedua, di situ berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kita sudah membaca firman Tuhan dan mari kita renungkan bersama-sama. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, apa penyebab sengketa dan pertengkaran di antara tubuh Kristus? Di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, siapa yang menjadi musuh Allah? Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10, apa perintah Tuhan agar kita beroleh kasih karunia-Nya? Sahabat WB yang terkasih, dalam pasal yang kita baca hari ini, Yakobus menuliskan bahwa terjadi persoalan serius yang berkaitan dengan masalah hati, di mana terjadi perselisihan di antara jemaat oleh karena mereka lebih mengikuti keinginan hawa nafsu mereka masing-masing. Bagaimana dengan kita sebagai tubuh Kristus atau gereja
hari-hari ini? Apakah sebagai orang percaya kita saling melukai, ada saling iri hati, saling berkompetisi, ada kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain, dan lain-lain? Sahabat WB, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6b dari terjemahan baru edisi kedua, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa tetapi anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya, patut kita sadari bahwa Allah benci terhadap kesombongan yang menyebabkan Allah berpaling, serta menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Sikap congkak atau sombong adalah bentuk penyembahan diri sendiri, dan Allah tidak menyukai kebergantungan kita kepada kemampuan diri sendiri. Sebab sikap meninggikan diri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan diri, artinya kita menutup pintu hati terhadap pertolongan Allah. Sahabat WB, bagaimana agar kita beroleh perkenanan dan anugerah-Nya? Yakobus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan menghendaki kita untuk taat dan terus bergantung kepada kekuatan kuasa-Nya, mengandalkan dan mempercayai firman-Nya, dengan takluk merendahkan diri di hadapan-Nya dan bukan kepada manusia atau hawa nafsu dunia. Maka Allah memberikan kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan-Nya di dalam setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita, berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk senantiasa taat dan setia melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar menaklukkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.